ぜ。おい、何嬉しそうに血すすってやがる。これはHalo teman-teman Wibu, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini Kyo akan bawain alur cerita anime yang berjudul Sukiga Michibiku Isekai Dojo. Anime ini berpusat pada Misumi Makoto, seorang anak SMA biasa yang dipanggil ke dunia lain sebagai seorang pahlawan. Sayangnya, dewi di dunia itu menghinanya, menanggalkan gelarnya, dan membuangnya ke ujung dunia. Seperti apakah kisahnya? Langsung aja, let's go! Awal kisah, kita diperlihatkan Makoto yang habis mandi dan ingin membaca buku seperti biasa. Namun seketika, Makoto dipindahkan ke dunia lain. Makoto ditetangi oleh sebuah cahaya, dan cahaya itu ternyata seorang dewa penguasa rembulan yang bernama Tsukuyomi. Makoto disuruh pergi ke dunia lain untuk menjadi seorang pahlawan. Sebelum Makoto pergi, dia diharuskan bertemu dengan satu dewi lagi. Namun sepertinya dewi tersebut tidak menyukai Makoto karena Makoto mempunyai wajah yang kurang tampan. Makoto dijatuhkan oleh dewi tersebut di sebuah tempat yang sangat sepi. Makoto mulai menelusuri tempat tersebut untuk mencari sebuah pemukiman. Setelah sekian lama Makoto mencari, dia mendengar ada seseorang yang meminta tolong. Makoto segera menelusuri sumber suara tersebut, dan ternyata ada monster anjing berkepala dua yang sedang menyerang ras demi-human. Tanpa banyak bicara, Makoto pun langsung menyerang monster itu dengan sekali tendangan. Ras demi-human tersebut bernama Emma, dan Makoto pun memperkenalkan dirinya. Sebagai rasa terima kasih, Emma menunjukkan desanya dan menyuruh Makoto untuk beristirahat di sana sebentar. Di sana, Makoto diajari Emma untuk menggunakan sihir api. Tidak disangka, ternyata Makoto bisa melakukannya langsung dengan sempurna. Bahkan apinya lebih besar daripada punya Emma. Setelah itu, Makoto melakukan pengujian status level, dan ternyata Makoto hanya memiliki level 1, padahal dia bisa mengalahkan monster besar dengan sangat mudah. Setelah pengujian, Makoto mencoba berlatih menggunakan panah yang diarahkan ke sebuah gerbang kayu, yang ternyata gerbang tersebut merupakan sarang monster, yang mengakibatkan munculnya monster naga yang langsung menyerang Makoto. Makoto mencoba menyerangnya menggunakan kekuatan dari Dewa Tsukuyomi dan menyerangnya secara bertubi-tubi sampai membuat naga tersebut marah dan mengurung Makoto dalam sebuah kubus ilusi. Di sini Makoto diperlihatkan ilusi bahwa wanita yang disukai Makoto mengungkapkan perasaannya yang membuat iman Makoto sedikit terguncang. Seakan Makoto sadar bahwa itu hanyalah ilusi, Makoto langsung sadar dan melawan naga itu menggunakan kekuatan dari Dewa Tsukuyomi. Karena naga itu melihat kekuatan Makoto sangatlah besar, dia pun menyerah dan meminta maaf. Dan naga itu memohon agar dia menjalin kontrak dengan Makoto saja, supaya dia bisa terus bersama dengan Makoto. Setelah kontrak terjalin, naga itu berubah menjadi wanita cantik, yang namanya adalah Shin. Setelah perjanjian kontrak, Shin mengajak Makoto masuk ke dunia buatannya. Di sana, Makoto sangat terkejut oleh keindahan dunia yang sangat damai. Dia pun mendapatkan ide untuk membuat kota di dunia tersebut. Setelah itu, Makoto dan Shin pulang ke desa orc. Di sana, Shin berbicara dengan salah satu warga orc untuk mengajaknya pindah ke tanah yang lebih subur. Lalu paginya pun mereka semua dipindahkan Shin ke dimensi semuanya dan memulai peradaban baru di tanah yang kaya dan subur itu. Di sisi lain, seorang dwarf sedang diserang oleh seekor monster laba-laba. Karena kewalahan, Shin pun datang menolongnya. Dan Shin bilang bahwa dunia semu ini sedang diserang oleh monster laba-laba. Dan Makoto pun terpaksa harus melawannya. Karena monster itu bisa beregenerasi dengan sangat cepat, serangan Makoto seperti tidak berarti, yang membuat Makoto mulai panik dan mengeluarkan kemampuannya. Namun serangannya masih saja tidak berarti, dan membuat monster itu semakin kuat. Saat giliran monster itu menyerangnya, Makoto menggunakan kai pelindung. Namun serangannya masih bisa ditembus dan membuat Makoto tertusuk dan sekarat. Di sini Makoto terlihat kesal karena monster itu sangat senang meminum darahnya dan membuatnya mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya. Makoto menyerangnya dengan rentetan brit dan panah air yang membuat monster itu terpental sangat jauh dan membuat Makoto kehabisan tenaga. Namun sialnya, serangan itu tidak membuahkan hasil. Monster itu pun mulai mendekati Makoto.
Shin yang melihatnya pun langsung berlari berusaha menyelamatkannya. Namun ternyata monster itu tidak menyakiti Makoto. Monster itu malah memeluk dia karena bahagia dan terpuaskan. Emang mesum banget ini monster. Shin pun memutuskan untuk mengajak monster itu membuat kontrak dengan Makoto saja, agar dia bisa terus bersamanya. Monster laba-laba itu pun menyetujui kontrak tersebut. Setelah kontrak terjalin, monster itu pun berubah wujud menjadi manusia seperti Shin, dengan tampang yang cantik berambut hitam, yang membuat Shin sedikit iri dengannya. Karena kontrak sudah terjalin, Shin memohon kepada Makoto agar memberikan nama kepada mereka berdua. Makoto pun menyetujuinya dengan memberikan nama mereka Tomoe dan Mio. Kemudian, mereka mengumpulkan seluruh desa untuk mengumumkan panggilan mereka. Karena kebanyakan dari mereka ras demi human, Makoto ingin pergi mencari kota yang penuh dengan manusia. Di perjalanannya mencari kota manusia, Makoto menemukan seorang wanita yang sedang berjalan sendirian. Makoto pun langsung menyapanya, namun wanita itu langsung lari ketakutan karena menganggap Makoto seperti sesosok monster. Dia pun mengikuti wanita itu ke sebuah kota manusia. Namun di sana, Makoto disambut oleh mereka seperti seorang monster karena mereka tidak paham dengan apa yang Makoto ucapkan. Dia pun diserang dan pulang lagi ke desa orc untuk bertanya kepada Tomoe dan Mio mengapa hal itu bisa terjadi. Ternyata Makoto memiliki mana yang sangat besar dan mendistorsi area sekitarnya, yang membuat manusia biasa menganggapnya sebagai seorang monster yang mengerikan. Maka dari itu, Makoto menyuruh seorang Elder Dwarf untuk membuatkannya cincin penahan mana. Karena Makoto tidak berhasil mempelajari bahasa manusia, dia menggunakan kalimat hologram untuk berkomunikasi dengan manusia. Paginya pun mereka berangkat ke kota manusia dengan identitas seorang pedagang yang mengenakan topeng. Setelah berhasil masuk gerbang, mereka langsung menuju guild untuk mendaftarkan diri mereka. Untuk mendaftar sebagai petualang, mereka diharuskan menguji kemampuan mereka dengan kertas gulungan terlebih dahulu. Saat pengujian, semua orang terkejut melihat level Mio dan Tomoe karena level mereka benar-benar sangat tinggi. Sedangkan Makoto hanya mendapatkan level 1 yang membuat dia menjadi perbincangan buruk di guild itu. Malamnya mereka menginap di penginapan terbaik di kota itu. Sebelum mencari makan malam, Makoto menyuruh Tomoe untuk menjaga barang mereka. Karena Makoto sadar sedari awal masuk ke kota, dia diikuti oleh seseorang. Di tengah perjalanan, dia dihampiri oleh anak kecil yang meminta tolong kepadanya. Karena merasa iba, Makoto mengajaknya pulang ke penginapan. Di sana, anak itu menjelaskan bahwa kakaknya menghilang saat sedang mencari pekerjaan. Dan mereka diusir dari rumah sewanya karena tidak mampu membayar dan terlilit hutang. Di sisi lain, Tomoe yang sedang bertugas menjaga barang diserang oleh sekelompok orang. Namun Tomoe bisa mengatasi mereka dengan mudahnya, karena level mereka terlalu jauh. Tomoe menyisakan salah satu dari mereka untuk dibawa ke Makoto untuk diinterogasi. Di sana, anak itu memberitahukan namanya yaitu Rinon, dan memberikan Makoto sketsa wajah kakaknya. Saat melihat sketsanya, Makoto terkejut karena kakak dari Rinon ini sangat mirip dengan Hasegawa, yang membuat Makoto menyuruh Tomoe dan Mio langsung mencarinya. Paginya, mereka berhasil menemukan kakaknya Rinon yang sedang sekarat di sekap. Mio pun langsung menyembuhkannya dan membawanya pergi. Setelah keluar dari tempat itu, mereka dihadang oleh pahlawan yang namanya adalah Mills, yang ternyata dia adalah ketua dan dalang dari semua drama ini, yang membuat Tomoe dan Mio langsung mengajar mereka semua dengan sangat epik. Setelah selesai, bukannya melapor kepada Makoto, mereka berdua malah unjuk kekuatan, yang membuat kota Setsuya menjadi sangat hancur lebur. Di penginapan, Rinon dan kakaknya berterima kasih kepada Makoto karena telah menyelamatkan hidupnya. Makoto yang mengetahui bahwa kotanya hancur lebur langsung menghukum mereka berdua dengan melemparkannya ke langit menggunakan panah. Paginya, mereka semua pergi lagi ke guild untuk membuat kartu identitas baru karena kota Setsuya telah hancur gara-gara ulah mereka. Makoto memberi solusi kepada Tomoe agar dia berkelana menaikkan level saja seperti samurai yang diceritakannya. Dia pun setuju karena dia berambisi untuk menjadi yang terbaik dan bisa mengalahkan level Mio. Mereka pun melanjutkan perjalanannya ke kota selanjutnya tanpa Tomoe. Di perjalanannya menuju kota Shige, mereka bertemu dengan beberapa monster Ruby Eye.
yang mana Makoto harus turun tangan untuk mengalahkannya sendiri. Makoto sempat diremehkan karena hanya menggunakan panah, namun ternyata dia bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Shige. Di sana, Makoto mendapatkan kartu baru, namun levelnya masih sama, yaitu level 1. Walaupun begitu, dia tetap mengambil quest level S yang menguntungkan. Karena itu quest dari klien perusahaan Rembrandt yang mana rank tidak berpengaruh, jadi Makoto bisa mengambilnya. Quest itu mengharuskan Makoto mendapatkan 2 mata Ruby Eye, yang mana Makoto sendiri sudah mendapatkannya saat dalam perjalanannya menuju kota Shige tadi. Paginya, Makoto masuk ke dunia ilusi untuk mengetahui perkembangan desanya. Di sana, Makoto dibuatkan sebuah armor yang bisa menyerap mana seperti Draupnir. Namun baru dipakai sebentar, pakaian itu langsung rusak karena tidak mampu menahan mana milik Makoto. Akhirnya, dwarf itu pun akan membuatkannya lagi armor yang lebih kuat. Setelah itu, Makoto pergi lagi ke kota Shige untuk pergi ke perusahaan Rembrandt untuk mengantarkan pesanan questnya sendirian. Di sana, dia bertemu dengan pemilik perusahaan itu dan sempat diragukan tidak mampu menjalankan quest tersebut. Karena monster Ruby Eye itu monster yang sangat langka dan susah dikalahkan. Sedangkan Makoto sendiri hanya petualang pemula yang masih level 1. Makoto pun langsung menunjukkan material tersebut yang membuat sang pemilik perusahaan itu terkejut dan meminta maaf karena sempat meragukannya. Makoto menanyakan alasan mengapa dia membutuhkan material ini. Dan ternyata dia membutuhkan material itu untuk membuat ambrosia, obat khusus serbaguna yang nantinya akan dipakai untuk menyembuhkan anak dan istrinya yang terkena penyakit terkutuk. Oleh karena itu, Makoto memberikannya 4 mata Ruby Eye lagi, supaya anak dan istrinya bisa disembuhkan dengan semuanya. Dan Makoto akan mengirimkan alkemis dan ingin melihat proses pembuatan obatnya nanti. Setelah itu, Makoto mendaftar lagi ke kuil pedagang supaya dia bisa mendapatkan lisensi berdagang. Sebelum daftar, dia diharuskan melakukan ujian terlebih dahulu. Di sana, Makoto diberi soal layaknya ujian pada umumnya. Makoto mengerjakannya soal itu dengan sangat mudah karena menurut dia soal ini seperti soal milik anak SD kelas 6. Yang mana Makoto sendiri adalah anak SMA yang sudah dewasa. Alhasil dia lulus dengan nilai sempurna dan kartu guildnya akan dibuatkan besok harinya. Sementara itu Tomoe yang tengah berlatih pulang ke dimensi semu tanpa mengabari Makoto. Dan malah berantem dengan Mio gara-gara rebutan ingatan Makoto. Akhirnya Makoto melerai mereka dan memarahi Tomoe yang pulang tanpa memberi kabar. Paginya Makoto bertemu dengan Hazal, sang alkemis yang akan membuat obat untuk perusahaan Rembrandt. Namun sepertinya ada orang yang akan berbuat buruk kepada mereka. Di tempat Rembrandt, mereka langsung membuat obatnya karena semua materialnya sudah lengkap. Setelah satu obatnya jadi, Maurice sang pelayan langsung memberikannya kepada Rembrandt karena sudah tidak sabar dan akan langsung diberikan kepada istrinya. Hazel dan Makoto pun lanjut membuat 2 obat lagi yang nantinya akan diberikan kepada 2 anaknya Rembrandt. Setelah obatnya sudah selesai semua, tiba-tiba Maurice menghampiri Makoto dan memberitahu kalau Rembrandt terluka karena saat memberikan obat, istrinya melawan karena kutukan itu. Akhirnya Makoto menyuruh Hazal membuatkan 1 obat lagi dan Makoto akan turun tangan yang akan memberikan obat tersebut kepada istrinya Rembrandt. Saat Makoto mendekat ke kamar istrinya Rembrandt, Makoto tiba-tiba diserang namun dia langsung sigap menguncinya dan langsung menyuruh Rembrandt memberikan obatnya. Obat itu benar-benar langsung manjur yang langsung menyembuhkan istrinya Rembrandt. Dan Makoto lanjut memberikan obat itu kepada kedua putri Rembrandt juga. Kedua putrinya juga sama-sama melawan. Namun Makoto bisa menangani semuanya dan membuat mereka semua sembuh dan membuat Rembrandt bahagia. Makoto yang telah menyelesaikan misinya pulang dan disambut oleh Tomoe dan Mio yang ternyata menunggu kepulangan Makoto. Namun tiba-tiba mereka semua diserang oleh sekelompok orang yang diketahui oleh Lemon. Akhirnya mereka semua pun dihajar oleh Makoto dan Tomoe sampai menyisakan ketua mereka. Saat Tomoe ingin menghabisinya, dia sempat melihat ingatan ketua tersebut yang ternyata sebenarnya dia adalah orang yang sangat baik, memiliki panti asuhan dan hanya ditipu sebagai alat oleh orang yang tidak suka dengan perusahaan Rembrandt. Akhirnya Makoto pun melepaskannya dan Lemon pun meminta maaf kepada perusahaan Rembrandt. Dia merasa lega, dia didatangi oleh Tomoe yang membawakannya hadiah dan menyuruh dia agar menjadi mata-matanya. Dia pun setuju karena dia diberikan imbalan yang sangat banyak. Sementara itu, di dimensi semu milik Makoto, para pejuang yaitu ras Orc dan Lizard
tidak memiliki peningkatan yang bagus. Kekuatan mereka stuck karena mereka kurang motivasi dan menyembunyikan teknik masing-masing. Alhasil, Makoto memiliki ide untuk membuat sebuah ranking pejuang dan menambah jumlah sesi latihan mereka dan menjadikan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Kembali ke guild kota Shige, Tomoe dan Mio mendaftarkan diri mereka karena sebelumnya tidak sempat karena Tomoe sedang pergi berlatih. Seperti biasa saat pengukuran level, Tomoe masih belum bisa mengalahkan level Mio, yang membuat dia sangat kesal karena latihannya hanya meningkatkan 20 level saja. Namun guild memiliki permintaan kepada mereka, yaitu diperlukan tenaga pengajar untuk para petualang. Karena petualang yang senior banyak yang sudah pensiun. Akhirnya Makoto menyuruh Tomoe untuk melatih partinya Toa, yaitu kakak Rinon yang wajahnya mirip dengan kekasihnya Makoto agar bisa menjadi lebih kuat dan bisa melatih para petualang baru. Sesi latihan pun dimulai. Tomoe memberikan latihannya sangat gila yang membuat mereka hampir kewalahan. Namun Tomoe memberikan tips dan strategi agar bisa menjadi lebih kuat dan bisa mengalahkan musuhnya dengan cara memperkuat combo dengan strategi. Akhirnya dari latihan tersebut mereka semua menjadi seorang petualang yang hebat, bahkan bisa mengalahkan 2 sarang Shadow Tail dalam semalam. Makoto sendiri menyuruh Mio untuk mencari bunga ambrosia untuk dijadikan produk dagangannya. Lokasinya yaitu di hutan Tinarak, di mana banyak petualang yang hilang di sana. Setelah itu Makoto pergi ke perusahaan Rembrandt untuk menanyakan apakah ada tempat untuk dia bisa berdagang, dan dia diberitahu ada sebuah kota netral yang bukan milik kerajaan manapun, sehingga Makoto bisa mendirikan bisnisnya di sana. Di dunia ilusi, mereka semua merayakan pendirian perusahaan Makoto. Di sana, seorang alke bernama Akina melaporkan kunjungan ke hutan Tinarak tempo hari, yang mana di sana terdapat satu kebun bunga ambrosia. Namun dia tidak berhasil mengambilnya karena bunga itu dijaga oleh ras tertentu. Malamnya, saat Tomoe dan Mio sedang makan malam, mereka tidak merasakan kehadiran tuanya. Seolah Makoto sudah tiada. Mereka berdua menjadi panik dan segera mencari Makoto. Saat dihampiri, ternyata Makoto sedang berlatih menggunakan panah. Mio yang ketakutan langsung memeluk Makoto. Ternyata saat Makoto berfokus menarik busur, kesadaran dia menyatu dengan lingkungan, yang membuat hawa keberadaan Makoto menghilang. Hal ini disebabkan karena kekuatan Makoto yang sudah sekelas dewa. Tomoe memberitahu kepadanya agar dia bisa mengontrol kekuatannya. Karena jika Dewi tahu, kemungkinan Makoto akan dimusnahkan Dewi tersebut. Oleh karena itu, dia dibuatkan armor yang lebih kuat penyerapan energinya. Kemudian, Makoto mengajak Mio untuk pergi ke hutan Tinarak untuk bernegosiasi dengan penjaga bunganya. Setelah sampai di lokasi, mereka bertemu dengan 2 penjaga bunga itu. Namun sialnya, kedatangan Makoto diiringi juga dengan datangnya satu kelompok pencuri yang hendak mencuri bunga itu. Hal tersebut membuat penjaga bunga itu salah paham dan mengira Makoto juga hendak mencuri bunga tersebut. Akhirnya mereka semua diserang oleh penjaga bunga itu. Makoto yang tengah berlari pun menyuruh Tomoe untuk membukakan kabut ilusi agar Makoto bisa memindahkan pencuri itu dan bisa bernegosiasi dengan penjaga bunga tersebut. Karena penjaga itu masih mengejarnya, Makoto mematahkan senjata dan mengikat mereka supaya Makoto bisa bernegosiasi dengan mudah. Setelah memberitahu niat asli Makoto, para elf tersebut menerimanya dan mengundang mereka ke desanya untuk dipertemukan dengan ketua mereka. Di sana mereka diberi beberapa pertanyaan dan maksud tujuan mereka datang ke sana. Setelah semuanya selesai, mereka dijamu dengan sebuah pertunjukan tarian. Namun di tengah-tengah pertunjukan itu, salah satu dari guru penjaga itu mengeluarkan sebuah monster, yang ternyata selama ini dia dirasuki oleh sesosok Monster League. Makoto yang berada di sana langsung menjadi target serangannya. Namun karena Makoto memiliki resist terhadap debuff, Sheer League itu tidak mempan kepadanya. Justru Makoto bisa membalikan keadaan dengan serangan sihirnya. League yang terkena serangannya pun tidak berdaya dan langsung dibawa ke ruang iblis. Kedatangan Tomoe di sana membuat keadaan menjadi lebih baik. Karena ternyata Tomoe adalah naga yang dulunya menciptakan penghalang kabut di desa itu. Oleh karena itu, mereka semua kaget dan tunduk kepada Tomoe, dan lebih kagetnya lagi saat mendengar bahwa Tomoe ini adalah pelayan Makoto. Di ruang iblis, mereka menginterogasi apa tujuan League itu memata-matai desa Oni itu. Dan tujuannya adalah untuk mengamati kemampuan mereka dan berharap bisa menjadi Grand, yaitu ras superhuman yang bisa melintasi dunia lain. Tomoe menjelaskan bahwa mereka yang melintas ke dunia lain bukan karena mereka menjadi Grand,
Tapi karena mereka yang berhasil melintas ke dunia lain itulah yang disebut sebagai Grand. Lick yang mendengarkan pernyataan itu pun langsung kehilangan tujuan hidupnya karena usahanya selama ini telah sia-sia. Karena Makoto merasa iba, dia mengajak Lick itu membuat kontrak dengannya saja agar dia bisa berguna dan mempunyai tujuan hidup baru. Akhirnya Lick itu pun menyetujuinya dan membuat kontrak dengannya. Setelah kontrak terjalin, seperti biasa, dia berubah menjadi manusia seperti Makoto. Dia pun langsung bahagia karena merasa dirinya bisa berguna untuk orang lain. Namun tiba-tiba, Tomoe menjadi panik dan terdengar suara ledakan. Di saat itu juga, Tomoe tiba-tiba berdarah dan mengatakan maaf karena berbuat kesalahan. Makoto pun langsung menyuruh Mio untuk menghentikan pendarahannya dan langsung pergi ke sumber ledakan bersama Lick. Di tengah perjalanan, Lick menyembuhkan mereka yang sekarat dari jarak jauh karena dirinya sudah tidak mampu berlari lagi. Saat Makoto sudah berada di sana, dia mendapati para penghuni ruang yang sudah sekarat. Dia pun bergegas lagi menuju sumber ledakan. Di sana, dia mendapati ingatan seorang petualang yang ternyata dia adalah petualang pencuri bunga ambrosia waktu itu. Ternyata setelah dipindahkan Tomoe ke dimensi ruang, mereka malah membuat kerusakan dan menyerang beberapa penghuni ruang. Bahkan melempar salah satu cincin Draupnir dan membuatnya pecah dan meledak. Di sisi lain, petualang yang selamat dari ledakan tersebut langsung dihampiri oleh Makoto. Saat petualang itu menyerangnya, Makoto langsung menebas kedua tangannya. Makoto yang sedang marah besar pun langsung membunuhnya. Keesokan hari di ruang dimensi, para penghuni ruang yang selamat berduka atas kematian para rekannya. Setelah kejadian itu, para penghuni ruang mulai memperbaiki kembali desanya. Dan Makoto juga melanjutkan bisnisnya ke kota Rosgard yang disarankan oleh perusahaan Rembrandt. Saat singgah di suatu kerajaan, dia tiba-tiba diteleport oleh sang dewi ke tengah pertempuran. Karena pada saat itu sedang terjadi pertempuran antara manusia dan iblis. Di sana, Makoto tiba-tiba diserang oleh dua orang yang membuat dua jarinya terputus. Namun Makoto masih sabar dan menanyakan apa alasan dia menyerangnya. Ternyata mereka adalah seorang petualang yang berada di pihak iblis dengan suatu alasan. Makoto pun langsung menyerang mereka dengan rentetan prit dan menjauh dari pertarungan. Namun sialnya, salah satu dari mereka bisa mengejarnya. Di sana mereka memperkenalkan dirinya, yaitu Sofia Bulga dan Lancer Mitsurugi. Yang ternyata mereka adalah petualang terkuat yang pernah Makoto dengar di Setsuya. Karena mereka tidak mendengarkan omongan Makoto, Makoto mulai serius melawan mereka dengan mencabut satu cincin Draupnir yang menahan energinya. Karena cincin penahan energi itu dicabut, maka energi Makoto menjadi meluap yang menghempaskan mereka semua. Dan Makoto pun langsung menyerangnya menggunakan panah api dan air. Namun mereka berhasil menahannya. Sofia yang tiba-tiba hilang menyerang Makoto dari belakang. Dan karena Makoto tidak sempat menghindar, terpaksa dia beradu pedang dengan hanya menggunakan anak panah. Namun anehnya, malah pedang Sofia ini yang hancur. Di saat lengahnya Makoto, Sofia langsung memeluknya dan melemparkannya ke langit. Karena kesal, Makoto menggabungkan panah air dengan cincin Draupnir yang akan menghasilkan suatu ledakan besar seperti insiden di ruang ilusi. Setelah menyerangnya, dia pun langsung masuk ke ruang ilusi dan membuat ledakan besar di area itu sampai membuat Mitsurugi dan Sofia hampir mati. Di ruang ilusi, Makoto disembuhkan oleh Tomoe dan Mio dan menceritakan kejadian yang dia alami. Dan Lick mengatakan kalau itu adalah ulah Dewi yang membenci Makoto. Oleh karena itu, saat Dewi itu mengganggunya lagi, Makoto akan mengandalkan Tomoe dan Mio agar bisa selalu bersama. Di sisi lain, toko Makoto di kota Shige juga mulai ramai pengunjung yang membuat dia menjadi bahagia. Dan cerita Tsukimichi Season 1 berakhir di sini. Kalau kalian tertarik lanjutannya, mungkin akan Mimin buatkan lanjutannya. Jangan lupa like and subscribe untuk selalu mendukung channel ini agar terus bisa menceritakan anime-anime selanjutnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, and bye-bye.